Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan bab 6 yang berjudul Pemodelan dan Simulasi Sistem Kontinu Linear. Saya Mutia Salsabila. Saya Salsabila Ramadina. Saya Muhammad Akil Pratama. Dan ini adalah presentasi kita. Jadi, konsep kunci untuk bab 6 ini adalah pencocokan dinamika suatu persamaan diferens dengan dinamika persamaan diferensial, yaitu penekanan pada menentukan diferens yang mempunyai akar, kutub, nol, nilai akhir, dan fasa sama dengan persamaan diferensial kontinu yang bersangkutan. Persamaan diferens kemudian digunakan untuk mensimulasikan proses kontinu yang digambarkan dengan persamaan diferensial. Yang pertama, turunan persamaan diferens dengan cara substitusi integrasi numerik. Ada beberapa formulasi integrasi klasik, antara lain, yang pertama formulasi integrasi Euler, yang kedua integrasi segi 4, yang ketiga integrasi trapesium, yang keempat integrasi T, dan sejumlah formula prediktor korektor untuk integrasi numerik persamaan diferensial. Berikut adalah contoh turunan diferens dengan integrasi Euler. Jadi di sini ada persamaan diferens koefisien konstan orde 1. Dan ada juga formula integrasi Euler dengan x dot n-1 sama dengan 1 per tau dikali q n-1 dikurang x n-1 dari persamaan 1 yang disubstitusi ke formula 2, maka didapatkan persamaan diferens atau formula rekursi. Nah, keuntungan menggunakan formula rekursi untuk menyelesaikan persamaan diferensial adalah formula rekursi mengurangi jumlah perhitungan dalam simulasi persamaan diferens. Yang kedua, dalam proses koefisien konstan linear, formula rekursi mengizinkan penggunaan formula integrasi implisit, yaitu mempunyai fungsi penyelesaian dirinya sendiri, stabil. Formula rekursif untuk mensimulasikan proses dinamis kontinu dapat diturunkan dengan menganggap satu persamaan diferens dari orde yang sama dengan persamaan diferens yang disimulasikan. Kemudian, mencocokkan akar dari persamaan diferens dengan akar dari persamaan diferensial dan memasukkan faktor penyetelan sedemikian rupa sehingga nilai akhir persamaan diferens cocok dengan nilai akhir persamaan diferensial. Contoh prosedurnya, ada proses kontinu koefisien konstan orde 1 yang mempunyai penyelesaian persamaan homogen xt sama dengan e pangkat s dikali t, dan persamaan diferens dalam kurung tau dikali s ditambah 1 dikali e pangkat s dikali t sama dengan 0 yang mempunyai akar s sama dengan min 1 per tau. Sehingga dari situ didapatkan penyelesaian yang pertama, persamaan diferens homogen, yang kedua, persamaan diferens non-homogen, dan yang ketiga, simulasi persamaan diferensnya. Prosedur yang sama dapat diikuti untuk persamaan diferensial orde lebih tinggi dengan menggunakan salah satu dari analisis kawasan waktu, teori Laplace, atau teori transformasi Z. Ada suatu pembatasan dalam penggunaan persamaan diferens simulasi tersebut. Jelas, sistem kontinu orde 2 dapat mempunyai 3 karakteristik dinamik yang berbeda. Yang pertama, kedua akar sistem adalah nyata dan sama. Yang kedua, kedua akar sistem adalah nyata dan tidak sama. Dan yang ketiga, kedua akar sistem adalah kompleks. Dinamika dari sistem kontinu orde 2 dengan akar kompleks adalah berosilasi teredam secara ilmiah, secara alamiah, dan tanggapan sistem dengan akar nyata adalah dengan tidak berosilasi meskipun teredam. Tiap kasus memerlukan tipe persamaan diferens terpisah. Berikutnya ada contoh dari pemodelan dan simulasi sistem kontinu linear. Yang pertama ada simulasi sistem fisika listrik RC yang mempunyai variabel tegangan input PIT dalam volt dan output P0T dalam volt, resistor R dalam ohm, kapasitor C dalam farad, variabel waktu T dalam detik, dan variabel S Laplace. Pada kawasan waktu, dengan menerapkan hukum Kirchhoff, maka diperoleh persamaan diferensial orde 1 dari rangkaian listrik RC tadi, yang mempunyai penyelesaian analisis, penyelesaian numerik, dan juga penyelesaian analisis persamaan diferensial homogen. Pada kawasan frekuensi, rangkaian dengan keluaran tegangan kapasitor disebut filter lewatan frekuensi rendah atau low pass. Jika keluarannya adalah tegangan resistor, maka disebut filter lewatan frekuensi tinggi atau high pass. Dengan menulis persamaan tegangan Kirchhoff untuk masukan, didapat diagram blok fungsi transfer sistem orde 1 suatu rangkaian listrik RC sebagai berikut. Terus, dapat dilihat di gambar berikut. Berikut adalah hasil simulasi dari
rangkaian listrik RC dengan R sama dengan 10 ohm dan C sama dengan 1 farad. Dari parameter tersebut didapat keluaran V0 sama dengan 0,99. Contoh kedua adalah simulasi sistem fisika listrik LRC. Perhatikan sistem orde 2 rangkaian listrik RLC seperti terlihat pada gambar, di mana resistor R dalam ohm, kapasitor C dalam farad, induktor L dalam Henry, arus IT dalam ampere, tegangan ET dalam volt, T variabel waktu dalam detik, dan S variabel Laplace. Dari gambar tersebut diperoleh persamaan diferensial orde 2 sebagai berikut. Yang pertama ada persamaan arus IT, yang kedua ada arus induktor IL, dan yang ketiga persamaan diferensial linear orde 2 dengan koefisien konstan. Sistem orde 2 dapat disifatkan dengan dua variabel keadaan. Keadaan suatu rangkaian listrik dapat ditentukan dari arus induktor ILT dan tegangan kapasitor ECT. Kemudian, penyelesaian untuk rangkaian listrik LEC ditulis dalam persamaan matrik. Berikut adalah diagram blok fungsi transfer yang diperoleh dengan cara transformasi Laplace. Dari penyelesaian yang sudah diselesaikan, maka didapatkan hasil simulasi dengan menggunakan metode matrik peralihan. Di sini, dengan parameter R sama dengan 3 ohm, induktor L sama dengan 1 Henry, kapasitor C sama dengan 0,5 farad, dan masukkan arus sumber I sama dengan 1. Dengan keadaan 1 yaitu tegangan kapasitor sama dengan 0, dan keadaan 2 arus induktor sama dengan 1. Keluaran yang didapatkan adalah arus resistor yang bernilai 0. Nah, kita lanjut ke simulasi sistem fisika mekanika massa pegas peredam. Nah, di sini gaya itu simbolnya adalah Ft dalam satuan Newton. Geseran dengan satuan Yt dalam satuan meter. Kecepatan Vt dalam satuan meter per sekon. Massa dengan simbol M dalam satuan kilogram. Koefisien stiffness pegas dengan simbol K dalam satuan N per M. Koefisien gesek dengan simbol B dalam satuan N detik per meter. Dan T variabel waktu dalam detik serta S variabel Laplace. Nah, variabel-variabel ini akan kita gunakan untuk penjelasan rumus berikutnya. Pada time domain dengan hukum Newton, gaya Ft yang digunakan untuk sistem itu diserap dalam ada 3. Jadi mempercepat massa M atau tadi berat, memindahkan massa melawan gesekan dengan koefisien gesek yang simbolnya B, dan mengubah pegas dengan konstanta pegas K. Jadi itu sesuai sama gambarnya. Nah, ini adalah rumusnya. Kan tadi kita ada 3 yang mau dilakukan. Yang pertama itu ada gaya yang diserap oleh massa. Nah, kalau gaya yang diserap oleh massa, Fm. Jadi F itu gaya, M itu simbolnya massa. Nah, di situ makanya dia menggunakan M dulu di depannya. Jadi massa, Yt itu adalah geserannya. Terus, dia itu menggunakan turunan dari geseran per waktu. Yang kedua ada gaya yang diserap oleh gesekan. Fb, B itu kan simbolnya gesekan. Terus B turunan dari geseran tadi per waktu. Yang ketiga ada gaya yang diserap oleh pegas. Pegas itu simbolnya K. Yt itu adalah tadi geserannya. Nah, persamaan keseimbangan gaya adalah hasil tambah dari FMT atau gaya yang diserap oleh massa, gaya yang diserap oleh pegas, dan gaya yang diserap oleh gesekan. Kasus frekuensi alamiah teredam. Jadi tak teredam itu maksudnya dia itu mengabaikan adanya geseran. Yang pertama ada sistem tak teredam osilasi. Tanggapannya berosilasi dengan frekuensi osilasi. Jadi itu maksudnya karena dia tak teredam tadi, dia itu mengabaikan geserannya. Yang kedua ada sistem underdam. Akar-akarnya bilangan kompleks dan saling konjugasi satu sama lainnya. Tanggapannya itu juga berosilasi, tapi kurang teredam. Yang ketiga ada sistem teredam secara kritis. Akar-akarnya sama dan nyata. Tanggapannya tidak berosilasi, tapi teredam secara kritis. Yang terakhir itu ada sistem yang overdam. Overdam itu artinya akar-akar bilangannya nyata atau real. Tanggapannya tidak berosilasi, sangat teredam. Gitu. Nah, ini adalah diagram bloknya. Fungsi transfer sistem orde 2 mekanika massa pegas peredam. Jadi di diagram blok fungsi transfer sistem orde 2 ini ada masukannya itu Fs, keluarnya itu Ys. Jadi dia itu adalah 1 per massa tadi ditambah B itu yang gesekan plus K. Ini adalah hasil simulasi sistem linear dengan masukan pulsa satuan unit pulse input. Jadi di sini itu sebenarnya ada codingannya dulu. Nah, hasilnya itu kayak gini. Jadi inputannya itu adalah pertama waktu nyata, terus ada juga waktu simulasinya. Parameternya itu ada massa, stiffness pegas, sama koefisien gesek B. Kan tadi kita ngebahas 3 itu kan, ada M, K, sama B. Tuh.
Berikutnya kita akan ngebahas tentang simulasi sistem dinamis longitudinal pesawat terbang Boeing 747. Jadi linearisasi model dinamis longitudinal pesawat terbang itu, linearisasi sendiri itu untuk memperoleh model dinamis sederhana pesawat terbang. Makanya dilakukan linearisasi supaya modelnya itu lebih sederhana. Persamaan linear meramal perilaku pesawat terbang pada kondisi terbang keadaan yang hampir tunak atau dia itu hampir steady. Gerak pesawat digambarkan dengan sumbu yang bersekutu dengan sumbu pesawat terbang. Gerak longitudinal pesawat terbang yaitu gerak ke depan dan secara khusus mengendalikan ketinggian atau altitude-nya. Sedangkan kalau gerak lateral itu gerak sisi dan beloknya. Jadi kalau longitudinal itu dia yang gerak depan, kalau misalnya lateral itu sisi. Terus ada dua sudut, ada sudut angguk sama sudut serang. Kalau sudut angguk itu disebut juga pitch. Dia itu untuk mengukur apakah hidung pesawat itu menunjuk ke atas atau ke bawah. Sudut horizon dan sumbu X dari pesawat terbang. Biasanya pesawat itu dianggukkan agak sedikit ke atas sehingga aerodinamika sayapnya itu membangkitkan cukup gaya angkat untuk mengatasi gravitasi. Kan tadi sudut angguk itu menunjuknya ke atas kan, karena dia itu untuk membangkitkan gaya angkat. Sedangkan kalau sudut serang, dia itu disebut juga angle of attack. Sudut antara vektor kecepatan pesawat dengan sumbu X berorientasi badan pesawat terbangnya. Jadi terbang mendatar terjadi kalau misalnya theta atau sudut angguk sama kayak sudut serang atau betanya atau alfa maksudnya. Ada variabel keadaan dinamika longitudinal. Jadi ini ada beberapa variabelnya. Tadi ada besaran vektor dengan simbol V, sudut serang dan sudut angguk sama laju sudut angguk. Kalau misalnya laju sudut angguk dia itu kalau misalnya Q sama dengan theta. Kendali ini dipengaruhi oleh defleksi sudut elevator atau posisi throttle, bagian sayap ekor yang dapat bergerak bebas sehingga gaya aerodinamika akan memutar orientasi pesawat ke atas atau ke bawah. Untuk throttle itu akan dibahas di berikutnya. Gaya pada pesawat, jadi itu ada gaya angkat, ada gaya dorong, gaya hambat, sama weight. Kalau gaya angkat itu disebabkan oleh aerodinamika sayap yang bertindak tegak lurus dengan kecepatan. Dia simbolnya L. Kalau gaya dorong disebut juga thrust, itu simbolnya T, dihasilkan oleh mesin engine pesawat terbang dalam arah vektor kecepatan. Gaya hambat, drag, itu simbolnya D. Gaya hambat aerodinamika yang berlawanan dengan gaya dorong dan umumnya itu sebanding dengan kecepatan. Sedangkan weight, yang kayak kita tahu, dia itu gaya gravitasi yang bertindak tegak lurus dengan horizon. Linearisasi awal persamaan gaya hambat itu diselesaikan dengan ekspansi sederhana dari fungsi sin di bawah asumsi bahwa semua sudut adalah kecil. Jadi fungsi yang kita pakai di sini itu adalah fungsi sinus. Dengan asumsi tadi kalau misalnya sudutnya itu adalah sudut yang kecil. Linearisasi total diselesaikan dengan fakta bahwa gaya-gaya dalam suatu persamaan adalah secara implisit tergantung variabel keadaan dan suatu model penambahan dapat dikembangkan lagi. Turunan parsial pertama dari gaya dorong dengan kecepatan dievaluasi pada kecepatan nominalnya. Turunan parsial pertama lainnya dipengaruhi dari analogi. Jadi turunan parsial yang sama dengan 0 itu akan dihilangkan. Turunan itu adalah pendekatan orde 1 kombinasi linear dan variabel. Turunan pertama terhadap waktu kecil jika terjadi penambahan variabel yang kecil. Simulasi dinamis longitudinal pesawat terbang Boeing 747. Jadi ini ada interpretasi variabel dinamikanya. Sebenarnya banyak variabel yang digunakan, tapi mungkin saya nggak akan menyebutkan satu persatu. Itu bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah nilai tipikal untuk deskripsi ruang keadaan dari dinamis longitudinal pesawat Boeing 747 dengan kecepatan 190 mph. Gitu. Nah, dari rumus tadi, ini adalah simulasi karakteristik geraknya. Yang pertama, ketika pilot itu menarik batang kendali ke belakang untuk menaikkan hidung pesawat, terus elevatornya digerakkan dan berubah dalam aerodinamik yang menyebabkan ada momen anggukan. Tadi kan kita udah ngebahas tentang sudut angguk. Terus pesawat itu mulai berputar dengan hidung yang menaik. Elevator harus dikembalikan lagi ke posisi semulanya bila sudut tanjak baru yang diinginkannya itu udah tercapai. Jika tidak, maka pesawatnya itu akan tetap berputar. Jadi kalau misalnya pesawatnya itu nggak nyampe ke sudut tanjak baru yang diinginkannya ini, maka pesawatnya akan muter terus. Nah, manuvernya dapat direpresentasikan dalam simulasi dengan adanya sinyal. Gitu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah dinamika short period. Jadi, perhatikan suatu sistem yang disederhanakan di mana dianggap bahwa kecepatan tidak berubah selama manuver atau kecepatannya statis. Tanggapan osilasi karakteristik ini berhubungan dengan apa yang dikenal dengan dinamika periode singkat atau short period dari tanggapan longitudinal pesawat terbang. Selanjutnya, proses terjadinya momen stabilitas sudut serang dapat dijelaskan sebagai berikut. Suatu kenaikan dalam alfa menghasilkan kenaikan gaya angkat, yang mana dapat dipikirkan sebagai tindakan dalam pusat aerodinamik dari sayap. Jika pusat aerodinamik dari sayap berada di belakang, atau sebutannya itu aft pesawat, dari pusat gravitasi dari pesawat terbang,
maka gaya angkat tambahan akan menyebabkan suatu momen sekitar pusat gravitasi, memulihkan hidung ke bawah, atau nose-nya itu semakin ke bawah. Bisa juga disebut dengan MA atau sudut serangnya. Pusat aerodinamik dari sayap dapat agak sedikit dikedepankan dari pusat gravitasi, dan pesawat terbang dapat mempunyai MA negatif untuk stabilitas jika gaya angkat yang cukup dikembangkan oleh ekor untuk menciptakan momen pulih yang diperlukan. Suatu simulasi dapat dilakukan dengan sistem tersebut di mana MA telah dibuat positif. Di mana di sini ada rumus ketinggian delta H, yaitu V sin theta minus alpha, bisa juga disederhanakan menjadi V0 dikali C. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa MA itu kita buat sengaja positif. Maka diasumsikan MA itu sudah pasti lebih dari 0. Lalu sistem kendali luar pesawat itu menjadi sangat penting. Mengapa perlu merancang suatu pesawat terbang dengan MA lebih dari 0? Dalam keadaan terbang supersonik atau kecepatan yang sangat tinggi, pusat aerodinamik pesawat itu bergeser ke belakang, sangat menurunkan MA, yang mana itu bisa membuat sudut serangnya itu semakin menjadi turun. Untuk pesawat tempur untuk kerja tinggi, untuk menyelesaikan dengan baik pada kecepatan supersonik, pesawat kadang-kadang dirancang dengan MA lebih dari 0 pada kecepatan subsonik. Suatu sistem kendali yang menstabilkan dinamika longitudinal adalah diperlukan bagi pesawat agar dapat diterbangkan. Jika sistem kendali tidak menyelesaikan dengan baik, maka keduanya, baik pesawat dan pilot, dapat hilang, tidak akan selamat. Yang mana tadi MA-nya itu dia akan terus turun, nose-nya akan menghadap ke bawah, dan pesawatnya akan jatuh. Gitu. Nah, yang tadi kita sudah simulasikan dinamika short period, di mana bisa dilihat dari kurvanya itu dia agak menaik sedikit, lalu dia akan stabil. Kan tadi short period itu artinya untuk rentang yang pendek, jadi dia itu nose-nya akan naik ke atas atau sudut serangnya itu akan mengecil dan naik sampai ke puncak, lalu jika sudah akan turun dan melandai atau dalam kecepatan statis. Selanjutnya itu ada dinamika Pugoid. Gerak osilasi terlihat dalam output dari hasil pada simulasi ini mempunyai periode yang jauh lebih panjang dibandingkan dinamika short period. Osilasi tersebut dikenal dengan gerak dinamika Pugoid. Gerak Pugoid berhubungan dengan perubahan dalam kecepatan pesawat seiring dengan perubahan anggukannya. Pesawat mengangguk ke atas dan mulai melambat. Karena pesawat harus menanjak melawan gravitasi, maka pesawat terbang melambat. Pesawat kemudian kehilangan gaya angkat, mengangguk ke bawah, dan kehilangan ketinggian. Sekarang, kecepatan pesawat dibantu oleh gravitasi. Ketika kecepatan pesawat bertambah, akan meningkatkan gaya angkat. Lalu pesawat akan mengangguk ke atas dan siklus tersebut terus berulang. Selanjutnya itu adalah output dari simulasi dinamika Pugoid yang sudah dijelaskan tadi. Yang mana dijelaskan bahwa siklusnya akan terus berulang, di mana sudut angguknya akan naik, lalu sudut serangnya juga akan terus menurun, lalu akan naik lagi, turun lagi, lalu baru melandai. Selanjutnya itu ada dinamika perubahan throttle. Gaya angkat yang meningkat membuat sudut serang alfa menurun, yang mana mengartikan pesawat mulai menanjak. Penurunan sudut serang memicu dinamika short period, di mana ditanggapi dengan anggukan hidung pesawat ke atas dengan cepat. Lebih lanjut, akan semakin menanjak, akan tambah menanjak terus. Osilasi Pugoid masih ada, tetapi sekarang pesawat mengangguk di sekitar sudut anggukan di keadaan theta yang lebih curam, dan ketinggian H akan berosilasi dengan kecenderungan menanjak. Nah, jadi ini adalah output simulasi dinamika perubahan throttle, di mana di sini tuh dijelaskan bahwa waktu max-nya itu dia 500 detik dengan delta, ada delta-deltanya ini di sini, delta kecepatan, delta H-nya, delta theta, ketinggiannya, kecepatannya, lalu ada masukkan throttle step-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu simulasi sistem dinamis lateral pesawat terbang Boeing 747. Nah, di sini akan dijelaskan gerak lateral. Nah, jadi di situ ada dua gambar yang menjelaskan bahwa gerak lateral sebuah pesawat terbang. Jadi gerak lateral itu merupakan gerak ke arah sisi menyamping dan belok. Lalu ada rumusnya untuk gerak dinamis lateral. Bisa dituliskan sebagai berikut, di mana XT itu sama dengan dari AXT ditambah BUT. Seperti itu. Nah, di sini ada dua simulasi yang akan dijalankan. Yang pertama itu ada simulasi Dutch roll namanya. Jadi simulasi ini itu dilakukan dengan ketinggian 20.000 feet, kecepatan itu 0,8 Mach. Lalu inputan untuk simulasi Dutch roll ini adalah rudder doblet kurang lebih
1,0 dek dan aileron Doppler kurang lebih 10,0 dek. Nah, contoh terakhir itu adalah roll response, di mana untuk percobaan kali ini itu ada beberapa inputan yang dibutuhkan. Yang pertama itu kondisi ketinggiannya itu yaitu 20.000 feet, kecepatan itu 0,8 Mach. Inputan untuk simulasi di samping, rudder dobletnya itu 1,0 dek dan aileron dobletnya 10,0 dek. Ini kurang lebih mirip dengan dari soal tadi, tapi untuk rumus setiap percobaan ini berbeda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelar. Bye. Selamat maghrib.